Laksmi, bulan purnama merah sudah tiba. Sebentar lagi yang kita inginkan pasti tercapai. Sekarang juga kita harus secepatnya mengambil jantungnya Fahrul. Kekuatan apa itu barusan? Sangat kuat sekali sampai bikin aku terpental. Serahkan jantungmu sekarang juga. Bantu aku. Kayak ada suara. Suara apaan ya? Wah, Dio! Ya Allah, apa itu tadi? Kenapa kekuatannya begitu dahsyat? Kenapa aku bisa sampai terpental kayak gitu? Fahrul, apa dia baik-baik aja? Apa yang terjadi sama kamu, Fahrul? Tubuhnya benar-benar membatu. Terus bagaimana dengan jantungnya? Sebenarnya apa yang terjadi? Bagaimana kita bisa mendapatkan jantungnya kalau tubuhnya membatu seperti ini, Nyi? Aku juga tidak mengerti. Seharusnya mengambil jantung dia itu sangat gampang pada saat bulan purnama merah itu muncul. Maksudnya bagaimana, Nyi? Jadi ini kita gagal. Terus bagaimana ini, Nyi? Tubuh aku kenapa jadi batu? Sebenarnya apa yang terjadi? Dan kenapa juga roh aku keluar dari tubuh Dio? kakek. Ternyata mereka sudah gagal. Gagal apa, Kek?
mereka berdua dengan ilmu hitamnya ingin mengambil jantungmu. Tapi ternyata mereka gagal. Dan akibatnya kamu menjadi batu. Roh kamu keluar dari tubuh kamu dan pindah ke raganya Dio. Apa? Roh aku pindah ke jasadnya Dio. Iya. Apa setelah ini hari-hari aku bakal hidup di tubuhnya Dio? Dan aku bakal menjadi Dio? Ya. Apa aku nggak bisa kembali ke tubuh aku, Ki? Dan bagaimana caranya aku bisa kembali ke tubuh aku, Ki? Dan tubuh aku tidak membantu lagi, Ki? Bisa. Satu-satunya cara untuk dapat membebaskan dan mengembalikan tubuh kamu secara utuh harus mendapatkan air mata tulus dari cinta sejati. Tapi harus cepat, jangan sampai terlambat. Memangnya kalau terlambat kenapa? Kalau terlambat, tubuhmu yang sudah menjadi batu itu akan hancur karena ilmu hitam itu, dan mereka akan mengambil jantung. Tapi kayak aku tuh benar-benar bingung. Kenapa mereka sangat menginginkan jantung aku dan jantung aku bisa memberikan kekuatan kepada mereka? Karena kamu adalah laki-laki yang dicintai Ratu Ular, Fahrul. Suatu hari nanti kamu akan tahu jawabannya. Dio, 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 bangun, Dio bangun, Dio, bangun, bangun Dio. Nyi gimana ini Nyi? Dio, bangun, bangun Dio, 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 Dio bangun. Bangun, kamu nggak apa-apa kan? Kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Kamu baik-baik aja. Baik-baik aja. Cuma agak sedikit pusing aja. Oke. Aku betul-betul nggak ngerti. Kok Fahrul bisa jadi patung dan kita gagal? Memangnya dalam tubuh yang sudah membatu seperti itu masih ada jantungnya? Ya memang harus begitu. Karena jantung itu tertutup oleh tubuh yang membatu. Dan tidak akan bisa dipecahkan. Pasti ada caranya untuk mengambil jantung itu dari tubuh yang sudah membatu. Aku harus cari tahu bagaimana caranya. Nah, sambil aku mencari tahu, Nadine tidak boleh tahu kalau Fahrul ada di sini. Dia pasti akan ke sini untuk membantu Fahrul. Ini tugas kamu, Nyi Lenyi. Gimana caranya supaya Nadine tidak ke sini dan mengambil Fahrul?
tubuhnya dia. Tapi kenapa di kaca ini wajah aku? Jangan bingung, Fahrul. Kaca itu tidak berbohong. Dia itu akan menampakkan bayanganmu yang asli. Jadi, kamu harus hati-hati. Kalau ada orang yang melihat bayanganmu tidak sama dengan tubuhmu, maka akan menjadi masalah. Maka dari itu, hindari cermin. Satu lagi, Fahrul. Saat dia tidur, rohmu akan bebas bergerak dan tidak ada yang bisa melihatmu. Cinta sejatimu harus dapat menemukan tubuhmu yang membatu dan harus menangis untukmu. Maka semuanya akan kembali. Satu hal lagi, Fahrul. Kamu tidak boleh memberitahukan bahwa kamu itu Fahrul. Dan tidak boleh ada yang tahu di mana kamu. Kamu boleh memberi petunjuk. Karena kalau tidak, tubuhmu itu akan hancur. Iya, Kay. Untuk Nadine. Aneh. Dari siapa ya? Nadine, aku pamit ya sama kamu. Aku mau pulang kampung. Aku udah malas ada di kampung ini dan dekat-dekat sama kamu. Jadi mulai sekarang kamu gak usah khawatir dan gak usah cari aku lagi. Pasti Nadine marah kepada Fahrul gara-gara surat palsu yang aku buat. Dan dia tidak akan mencari Fahrul lagi. Dengan demikian, aku sangat gampang mengambil jantungnya. Bagaimana aku harus bersikap pada Nadine? Dia pasti langsung menyangka aku ini dia. Tapi bagaimana caranya aku memberi dia petunjuk? Berhenti! Wah! Rasain aja bukan warung. Yang rusuh mau ngapain lagi lu ke kampung gua mencari gara-gara gua hantem lu. Lu kesini mau nantangin kita. Pergi lo sana. Ini saya apa? Enggak. Aku nggak boleh bilang siapa aku sebenarnya. Tubuh aku bisa hancur. Ngomong lu ditanya sama orang tuh gua gebukin baru tahu lu. Lu diam aja, mau ngomong apa ya? Saya apa? Nyak, buat warga. Ngomong aja nggak jelas. Saya minta maaf nih sebelumnya. Saya janji nggak akan bikin kerusuhan lagi di sini. Rusuh juga rusuh. Saya minta maaf. Dari zaman Belanda sampai zaman sambar Belanda yang namanya doyan rusuh, yang rusuh kagak mungkin, tobat. Kagak bisa insaf. Bohong aja, tepu lo. Beneran kali ini, beneran. Sumpah, Be, sumpah. Beneran apa? Janji, Be. Saya nggak akan bikin rusuh lagi, Be. Ya? Baik omong nih, Bek. Ayo,